Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi syairil muslimin fi daruini amin. Sekarang dua faktor penyebab isim dikatakan sebagai isim ghair munsharif. Harus ada dua perkara, harus ada dua hal padanya. Yang pertama sebagai alamiyyah, sebagai nama. Yang kedua, nama tersebut merupakan adl. Apa itu adl? Nah, akan dibahas di sini. Untuk alamiah dan adl itu wahadha fil a'lamil mudzakkarati. Ini untuk nama-nama mudzakkar allati ala wazni fu'alu yang menetapi wazan fu'alu. Ya. Wahya dan si a'lam tersebut yang wazan fu'alu tersebut arba'ata asyara alaman, ada 14 nama. Asharuha yang paling masyhur dari 14 itu ada Umaru, nama sahabat radhiyallahu anhu. Mudoru, nama qabilah Mudor. Hubalu, nama sembahan orang musyrikin Hubal. Zuhalu, nama bintang atau planet ya, planet Zuhal. Uzahu, Uzahu nanti bisa dicari apa artinya. Bahia maka si nama-nama ini ma'dulatun dipindah ma'dul. Adal itu pindahan. Ma'dulah dipindah an wazni fa'ilin dari wazan fa'il. Kalau aslu yang asal fiha pada nama-nama tersebut adalah Amir, Madir, Habil, Zahil, Qazih. Gitu. Jadi adal itu artinya nama merupakan perpindahan wazan dari wazan tertentu. Nah, ini hanya ada pada nama dengan pola dengan wazan fu'alu. Nah, kenapa dikatakan adal? Karena fu'alu ini diambil dari fa'il. Itu berasal dari fa'il. Umar dari Amir, Mudor dari Madir, Hubal dari Habil, Zuhal dari Zahil, Quzah dari Qazih. Nah, kesimpulannya, kesimpulannya untuk nomor 6 itu, kalau ada nama dengan wazan fu'alu, nah itu isim ghair munsharif, kesimpulannya gitu. Makanya dari fa'il ini, tsumma udila min hadzal asli, kemudian dipindahkan dari yang asal ini ila wazni kepada wazan fu'al. Maka famuniat minas sorfi, maka dia itu dilarang, tercegah untuk bertanwin. Paham ikhwan akhwat? Bisa difahami? Ada, jadi artinya pindah ya, Tat? Ah, adl itu yakni berubah atau berpindah gitu. Jadi namanya dia itu dari fa'il ke fi'il gitu, Tat? Perpindahan dari Ke fa'il ke fi'il fu'al, ya? bukan fi'il, ke fu'al. Fu'alu, dari Oh, fa'il ke fu'alu. oh dari fa'il ke fu'alu. Oh, itu bukan fi'il ya, Tat? Bukan, itu ada harokatnya itu. Fu'alu, Oh, iya, iya. Oh. umaru, mudoru. Hmm. Asalnya dari fa'il ke fu'alu gitu Mm, jadinya. mm-mm. Jadi dia tiga huruf ya, Tat? Harus tiga huruf gitu maksudnya. Tiga huruf, doma fathah. Fu'alu, Hmm. umaru, mudoru. Gitu. Contohnya hadis Allahumma shdud wat'ataka ala mudor. Ah, di sini ada ala mudara, bukan mudarin, tapi mudara. Ya, mudar adalah ismun majrur wa alamatu jarrihil fathatu
li'annahu mamnu'un minas sarfi. Gitu. Wa taqulu engkau mengatakan hadara Umaru fa'il. Ra'aitu Umara maf'ul bih, nggak boleh kasih tanwin. Marartu bi Umara majrur oleh bi tanda jar fathah. Nggak boleh kasih tanwin. Dhammah fathah fathah. Paham yang keenam ini? Insya Bisa Allah. upload, Tat. Insyaallah. Yang ketujuh, harus ada dua illat atau dua eh, faktor yang melekat pada sebuah isim sehingga dia dikatakan ghair munsharif. Yang ketujuh adalah harus ada al-wasfi. Kalau ada al-wasfi ya sifat tapi plus ma'a ziyadati al-alif wan nun. Jadi sifat plus ada tambahan alif nun. Nah, kalau ada dua faktor ini pada satu isim, maka isim tersebut masuk ghair munsharif. Seperti ghadbanu, atsyanu, sakranu, dham'anu, syab'anu. Ghadman marah, atsyan haus, sakran mabok, dham'an haus banget di atas atsyan, syab'an lapar. Wa nahu qawlihi ta'ala فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا غضبان غضبان hal mansub kedudukan غضبان itu jadi hal kalau hal itu menjelaskan keadaan dalam keadaan marah halun mansubun wa alamatu nasbihil fathah wa taqulu kau mengatakan hadza rajulun sakranu. Sakranu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ra'aitu rajulan sakrana. Sakrana na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Marartu bi rajulin sakrana. Sakrana na'tun majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Nah, kenapa tanda jarnya bisa fathah bukan kasroh? Li'annahu mamnu'un minas sarf. Bisa dipahami yang ke-8 ini? Insya Kalau Allah. ini emang kata aslinya ya, Tat. Jadi dia sifat, tapi kata aslinya memang ada alif nun. Ziyadah. Ziyadah. Bukan asli. Ya, iya. Maksudnya bukan kita yang nambahin gitu kan, Tat? Orang Arab yang nambahin. Bukan Nah, ya kita. asli gitu, Tat, maksudnya. Enggak, maksudnya gini, kalau seumpama kayak pandai gitu, kan nggak bisa langsung kita kasih alif nun gitu kan? Emang itu asli kan, Tat, ya? Aslinya, maksudnya asli itu gimana? Aslinya godoba marah. Dijadikan sifat godban. Oh, jadi At, apapun bisa kita tambahi alif nun gitu kan? eh ya tetap ngikutin penggunaannya, ngikutin bagaimana orang Arab gitu. Pada kata Oh, apa mereka menambahkan alif nun. Jadi jadi sifat-sifat, kata-kata mm, tertentu, Tat. sifat-sifat tertentu bisa diberikan alif nun. Ya, ya kita ngikutin mereka aja. Pada sifat-sifat yang mana yang kira-kira mereka menggunakan alif nun. Nah, gitu. Atisya haus kalau sifatnya sifat haus atsyan gitu. Bisa juga nggak pakai alif nun atos atos sakran gitu. Itu sifatnya. Kalau fiilnya sakaro itu asli hurufnya gitu. Dham'an bisa juga sifat. Jadi sifat ini beberapa sifat ini bisa pakai alif nun bisa enggak. Dham'an seperti dhama'un kalau enggak pakai alif nun. Dhahaba dhama'u wabtallal uruqu. Nah, kalau enggak pakai alif nun ya dia bertanwin biasa. Tapi kalau pakai alif nun, nah itu jadi guer munsharif. Nah, apakah semua sifat bisa dikasih alif nun? Itu kembali kepada penggunaan yang dipakai oleh orang Arab. Sifat apa saja gitu. Kita tinggal ngafal aja gitu. Itu seperti itu.
Terus itu maksudnya apa itu dari kata-kata, maksudnya dari kata-kata biasa terus dijadikan kata sifat gitu. Iya, dari fiil kan ghadiba marah. Oh, Fiil dari fi'il ke hmm, kata sifat. Jadinya gitu. dijadikan sifat. Hmm. Nah, sifatnya tambahkan alif nun ghadban gitu. Gampangnya gini, kita jangan berpikir cara bikinnya. Kita bikinnya orang orang Arab ngeluarin kata-kata sifat gitu. Kalau ada alif nunnya sifat itu, nah berarti itu guer munsharif. Intinya gitu. Oh, jadi dia sebenarnya berasal dari fi'il tapi sudah ditetapkan sama orang Arab gitu ya, Tat? Mm-mm, Sudah. dijadikan sifat, nah, tapi mereka nambahkan alif nun. Ya, ya, ya. Ra'aitu rajulan sakrana, sakrana naat mansub ya, alamatun nasbil fathah. Marartu birajulin sakrana, sakran na'tun majrur, alamatu jarril fathah li'annahu mamnu'un minas syaraf. Gitu. Yang kedelapan wasfiyah ya sifat ma'a waznil fi'li ya plus wazan fi'il. Wal maksud yang dimaksud adalah as-sifatul lati ala wazni af'al. Sifat yang mengikuti wazan af'al. Kan ada fi'il seperti af'ala kan fi'il kan ada akroma memuliakan, ahsana membaguskan, af'ala. Jadi maksudnya wazan fi'il di sini mengikuti wazan fi'il af'ala. Di antaranya apa? Wa min dzalika di antaranya al-alwan warna-warna itu guar munsharif semua. Abyad putih, abyadu putih, aswadu hitam, ahmaru merah, akhdaru hijau, asfaru kuning, azraku biru. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan wazan fi'il di sini adalah wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu gitu kan wazan fi'il. Nah, biasanya ada pada yang pertama warna-warna. Ya, di antaranya. Yang kedua al-uyub, aib-aib. A'war. A'war itu apa? Pincang atau apa? A'mash, ahwal, a'raj, abros. Kalau abros itu apa namanya? Abros itu yang kulitnya itu ada semacam putih-putih gitu. Akro. Jadi a'waru, a'masyu, ahwalu, a'raju, abrosu, akra'u. Nanti silahkan dicari terjemahnya. Itu kaitannya dengan aib yang ada pada tubuh gitu. Oh, ini nih, baros itu bayat dia ya fi jasadil illati. Jadi sakit di mana badan itu belang ya, ada putih-putihnya. Kalau akro itu apa? Oh, eh apa rontok rambut itu. Akra. Eh, rontok jadi botak gitu ya. Akra. Nanti dicari akwar, akmash, ahwal, cari kita cari. Terus isim tafdil juga. Tahu ya isim tafdil ya? Isim yang menunjukkan makna lebih. Ya, misalnya akbaru lebih besar, asghoru lebih kecil, ahsanu lebih baik, afdolu lebih utama, akramu lebih mulia, a'lamu lebih mengetahui, ajhalu lebih bodoh, ahabbu lebih dicintai. Nah gitu. Model-model seperti itu yang wazan af'alu itu entah itu warna-warna atau aib-aib atau isim tafdil itu guer munsharif. Bisa difahami tiga ini? Seperti nahu qawlihi ta'ala fahayyu bi ahsana. Nah gitu bi ahsana bukan bi ahsani.
Tapi bi ahsana karena isim gur munsharif kategorinya. Nah, tanda jarnya fathah. Ya. Ahsana ismun majrur wa alamatu jarrihil fathah. Liannahu mamnu'un minas surf. Hadis mal mas'ulu anha tidaklah yang ditanya terhadap mengenai hal itu bi'a'lama lebih mengetahui minas sa'il dari yang bertanya. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Itu tentang mata sa'ah, kapan kiamat. Kata Nabi, yang ditanya saya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Anda, wahai malaikat Jibril. Nah, Anda tentu lebih tahu. Nah, bi'a'lama majrur oleh bi tanda jarnya fathah. A'lama ismun majrurun wa alamatu jarrihil fathah. Kenapa tanda jarnya kenapa fathah bukan kasrah? Nah, li'annahu mamnu'un minas sarf. Karena dia mamnu' minas sarf. Ustadz, kalau Ya. isim tafdil itu dia di bawahnya itu ya sigoh muntahal jumuh kemarin. Ustadz. Hmm, maksudnya di bawahnya gimana? Ini kan paling juga ya, Tat. Terus Hmm, sigoh muntahal jumuh paling juga kan. enggak sih, gue muntal jum enggak ada makna paling. Oh, Sehingga muntal jum itu jamak, jamak taksir. Jamak taksir yang tidak bisa dijamakkan lagi. Itu sehingga muntal jum oh. gitu. Jamak taksir yang tidak bisa dijamak. Oh, banyak maksudnya. Kalau ini terbesar Eh, gitu ya, eh, kayak eh. terbesar ya. Kalau Oh, muntal kalau jum ini itu jamak. jamak Jamak. banyak. Jadi paling banyak gitu, Tat. Eh kalau banyak nggak bisa paling ya karena banyak itu tidak terbatas. Oh, Tiga ke atas tuh sampai berapa ke atasnya itu? Ya sampai tidak terbatas gitu. Jadi bukan bilangannya yang paling banyak. Maksudnya si jamak ini sudah tidak ada jamaknya lagi secara lafaz, secara gramatika. Jamak ini sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Bukan dia paling banyak gitu. tapi dia Ya. secara itu ya, Tat, hitungan ya. Kalau yang isim tafdil tadi kayak ukuran gitu, kayak besar, kecil gitu ya. Iya, kalau kalau jamak itu kaitannya dengan jumlah, jumlahnya banyak gitu intinya gitu. Oh, gitu. Kalau ini lebih dari artinya itu lebih dari atau paling, paling Hmm. besar, paling kecil, paling bagus atau lebih besar, lebih kecil, lebih bagus, lebih utama gitu. Itu seperti itu. Oh, iya. Seperti fahayu bi ahsanu minha tadi sudah ya. Ma antum fin nasi illa kasya'rati sauda fi jildi thawrin abyad. Ah, fi jildi thawrin ini naatnya di kulit eh, banteng atau kerbau abyad yang hitam atau sapi ya, sapi jantan thawr itu. Sapi abyad yang putih afwan. Sapi yang putih. Ya. Tidaklah kalian di kalangan manusia itu melainkan seperti rambut hitam di kulit sapi jantan yang berwarna putih gitu. Nah, di sini thaurin abyadho. Nah, termasuk sya'ratis ini enggak. Thaurin abyadho. Nah, ini. Abyadho na'tun majrurun wa alamatu jarhil fathah li'annahu mamnu' minas sarf. Tadi fahami ikhwan akhwat yang kedelapan. Jadi sifat plus wazan fi'il yaitu wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu. Ya, diambil af'alanya. Terus yang berikutnya dua faktor yang menyebabkan ghair munsharif. Yang pertama adanya wasfiyah, adanya sifat pada isim tersebut. Dan kedua sifat itu adal, pindahan dari kata yang lain. Nah, al-adalu fi sifati pada sifat ada dua macam. Yang pertama maja'a ala wazni fu'al wa maf'al, yaitu
bilangan-bilangan yang wazannya itu fu'al atau maf'al. Ya. Minal wahid ilal arba'ah. Satu sampai empat. Ya. Itu satu sampai empat itu bittifak ya. Disepakati. Tapi yang diikhtilafkannya 5 sampai 10. Bisa juga diperlakukan begitu. Jadi Kak, eh, wazan fu'al atau maf'al itu untuk menyatakan satu satu, dua dua, tiga tiga gitu, empat empat, lima lima gitu. Jadi uhad, uhad, mauhad, tuna, masna, tulas, maslas, ruba, marba, khumas, makhmas, sudas, masdas, suba, masba, tuman, masman, tusa, matsa, musyar, matsyar gitu. Itu seperti itu. Yang satu sampai 4 ittifaq, sepakat para ulama. Yang 5 sampai 10 nah ada ikhtilaf tapi oleh Imam Ibnu Malik disahihkan, oleh Imam Abu Hayyan juga oleh Imam Ibnu Hisham disahihkan. Berarti kesimpulannya satu sampai 10 dengan bilangan dengan pola seperti ini. Jadi bilangannya bukan wahid, itsnan, tsalatsah, arba'ah, khamsah, sita, tapi uhad, tuna, tulat, ruba gitu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Warubah. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, model seperti itu masuk ghairu munsharif. Misalnya uhad, mauhad, thuna, mathna, thulath, mathlath, ruba, marba. Gitu. Bisa dipahami. Nah, Ini angka-angka berubah gitu ya, Tat. ini Maksudnya Mhm. berubah dari angka biasanya gitu. Pindahan kan tadi adil ya. Perpindahan dari bilangan yang basic yang asal kan wahid, ithnan, thalatha, arba'ah gitu. Itu seperti itu. Itu gunanya untuk apa, Tat? Untuk menyatakan misalnya ja'at tullab uhad, murid-murid itu datang satu satu persatu gitu, satu-satu. Oh, satu-satu. Taqaddam masna, maju ke sini dua orang, dua-dua masna gitu. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Nah, silahkan nikahi perempuan dua orang gitu. Atau sulas atau masing-masing tiga, rubah atau empat empat atau tiga tiga, nah gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang satu-satu itu uhat gitu ya, Uhad, nggak pakai paket Heeh. gitu nggak. Ya Oh, satu-satu. Datang sini satu-satu. Taqaddamu uhad, satu-satu kira-kira begitu. Atau boleh pakai uhad atau mauhad, boleh pakai suna atau masna gitu. Sulas atau maslah. Nah, kenapa disebut adl? Karena dia pindahan hiya ma'dulatun an alfadhil adadil usul mukarrah. Jadi aslinya ini itu bilangan asalnya itu bilangan yang berulang. Uhad itu aslinya wahidan wahidan atau mauhad juga sama wahidan wahidan. Tuna berarti isnain isnain gitu, dua orang gitu, dua dua. Tulas berarti salasah salasah gitu. Seperti itu. Fal aslu misalnya ja'al qaumu, datang kaum itu uhada. Yakni uhada itu wahidan wahidan gitu. Saya difahami. Boleh kita mengatakan ja'al qaumu wahidan wahidan. Kaum itu datang satu-satu, satu orang. Nah, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen lebih efektif penggunaan katanya, gunakan kata uhada. Satu-satu itu uhada itu. Cuma kalau wahada dia itu tidak boleh ditanwin. Kalau wahidan wahidan ya bisa ditanwin. Bisa dipahami. Misalnya Bisa. ja'al qaumu suna'a. Suna'a itu ithnain ithnain. Dua orang gitu.
Nah, kadzal baqi. Begitu juga sisanya. Seperti firman Allah, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat yang punya sayap, mereka itu punya sayap masing-masing dua dua ataupun tiga tiga ataupun empat empat. Nah, gitu. Dia isim ghair munsharif. Jadi Tapi mm, Ustadz, kita bilang arba'ah, arba'ah juga boleh. Arba'ah, arba'atan arba'atan arba'atan, arba'atan. Boleh juga. boleh Oh, tuh atau ruba. Seandainya bukan Quran, kita boleh mengatakan arba'atan arba'atan. Tapi kan nggak efektif ya. Itsnain itsnain, thalathah thalathah, arba'ah arba'ah. Nah, masna itu naat untuk ajnihah. Ya, dia majrur alamatu jarrihi al-fathah. Liannahu mamnu. Fathahnya kalau masna fathah muqaddarah ya karena ada alif belakangnya. Mamnu minas syaraf. Wa qudratil fathah litta'adzur. Fathahnya ditakdir atau disimpan gitu ya. Karena uzur. Nah, sedangkan sulas ma'tuf kepada masna. Majrur alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu' min asyaraf. Ruba juga ma'tuf kepada masna. Majrur wa alamatu jarrihi al-fathah li'annahu mamnu' min asyaraf. Selesai itu masalah adal untuk sifat plus adal ya. Al-wasfiyah plus adal. Yang pertama ada pada ya bilangan dengan pola fu'al ataupun maf'al. Itu yang pertama. Karena itu pindahan dari yang asli, bilangan asli. Yang kedua, sifat plus adal itu ada pada kata ukhor. Fi nahwi qaulih ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Nah, ukhoro gitu bukan ukhorin. Itu naat dari ayyam, tapi dia ukhoro. Ukhor na'tun majrur wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu' minas sarf. Bahwa ma'dul an akhar. Dia itu pindahan dari kata akhar. Lianna ismat tafdil fi hali tajarrudihi min al wal idhafah yakunu mufradan mudhakkaran daiman. Fal qiyas an yuqal akhar fa'udila an hadzal qiyas ila ukhar. Kemudian lafaz min syarab bil wasfiyah wal adal. لأن اسم التفضيل في حال تجرده من ال والإضافة يكون مفردا مذكرا دائما إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا. Mhm. Mhm. Jadi ukhor itu diambil dari kata akhar. Akhar itu sim tafdil ya. Nah, fahuwa maka si ukhor itu ma'dul pindahan an dari akhar. Akhar li'anna isma tafdil karena isim tafdil itu fi hali tajarrudihi min al isim tafdil ahsanu afdalu akramu gitu kan. Apalagi yang tadi itu isim tafdil itu wazan af'alu itu. Akhar itu aslinya akhoru. Akhoru. Nah, kalau hamzah ketemu hamzah satu harokat satu sukun apa yang dilakukan? Hamzah kedua diganti jadi Alif, alif. alif. Maka jadi akhar. Asalnya af'alu, akharu.
Nah, sim tafdil. Nah, sim tafdil itu katanya kalau tidak dikasih al, juga kalau tidak dikasih idofah, nah, dia itu selalu mufrad mudzakkar. Daiman selalu. Seperti firman Allah, idz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Nah, di situ ada kata ahabbu. Nah, misalnya Hindun lebih baik dari Zainab. Apa bahasa Arabnya? Hindun Hindun ahsan. ahsanu. Ahsanu tetap ahsanu tidak jadi muannas gitu. Jadi pahami. Ahsanu min siapa gitu. Jadi jadi dia itu isim tafdil itu tetap mufrad mudzakkar gitu. Nah, jadi ini lafadznya cuman untuk ukhor apa untuk isim tafdil, Tat? Ukhor itu isim tafdil. Eh, Salah satu isim tafdil. Nah, isim tafdil secara umum ketika tidak dikasih al dan tidak idofah, dia itu gunakan isim tafdil mufrad mudzakkar. Oh, jadi ini khusus untuk ukhor aja ya, Tat? Isim tafdil secara umum seperti itu. Ya, isim Mm-mm. tafdil secara umum Mhm. mufrad mudzakkar gitu ya. Kalau nggak Tapi dikasih kalau yang ini tadi, yang kedua ini tadi cuman untuk lafadz ukhor aja. yang kedua yang mana? Yang wasfiyah ma'at adl itu atau Heeh. Heeh. Yang wasfiyah ma'al adal, yang pertama tadi kan ini angka-angka ya tadi ya. bilangan. Yang kedua isim tafdil tapi kata ukhor saja isim tafdilnya. Tidak ada yang lain. Isim tafdil yang lain kategorinya kan wazan fi'il yang af'ala itu tadi. Iya, iya. Mhm. Dia mufrad muzakkar gitu ya. Mhm. Jadi si akhar ini mufrad mudzakkar. Nah, pindahan dari akhar ukhor. Nah, maka ukhor ini isim guer munsharif karena dia itu sifat plus dia itu adal pindahan dari akhar gitu. Itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau Pak Ustadz izin Mm-mm. bertanya, kalau untuk yang ukhronya beda Pak Ustadz, yang muannasnya. Ukhro. Dulu Pak Ustadz tuh pernah menjelaskan yang beda ukhor dengan ukhro ya. Ukhor Hmm. yang mudzakkar, ukhro muannas katanya. Mhm. Ukhro. Kalau kasih alif lam dia jadi al ukhro pakai muannas. Mm-mm. Ukhra itu juga guer munsharif ya. Nanti coba saya cari lagi ya untuk lafaz ukhra. Nah gitu. Misalkan Intinya marrotan ukhro, misalkan berapa maratan kali ukhra. lainnya. Betul, betul. Betul. Nanti coba saya merojah lagi masalah itu ya. Intinya kata ukhor gitu. Nggak, nanti pendalamannya nanti saya merojah lagi. Intinya kata ukhor itu isim guer munsharif gitu. Nah gitu ya. Lalu Jadi syarful mamnu muannasnya bukan kali tadi itu, Tat. gimana? Jadi muannasnya Ukhro. bukan termasuk ini karena karena isim tafdil kan selalu mudzakkar ya. Gitu. Ya kalau nggak pakai al katanya terus nggak idofah eh dia itu selalu mufrad mudzakkar. Betul. Nah gitu. Lanjut dulu aja, ya. Ya. Sekarang sorfu al mamnu minas sorof. Jadi maksudnya sorful mamnu minas sorof itu eh perubahan hukum yang terjadi pada mamnu minas sorof gitu.
harusnya kan tanda jarnya itu fathah, tapi bisa jadi kasrah. Ya, yusraful mamnu minas syaraf dipalingkan atau dirubah mamnu minas syaraf itu menjadi tanda jarnya itu kasrah, fayujarru bil kasrah itu fi halataini pada dua keadaan. Yang pertama, indakhalat apabila masuk kepada mamnu minas syaraf, apa yang masuk al. Berarti al ini fa'il dari dakhalat. Maksudnya lafaz al, kalimah lafaz al. Apabila kemasukan al, maka tanda jarnya kasroh ya. In udifa kalau idofah, maka tanda jarnya kasroh. Contoh yang kemasukan al, mithalu ma dakhalathu al, seperti qauluhu ta'ala, wa antum akifuna fil masajidi. Nah gitu. Al-masajidi ismun majrur alamatu jarrihil kasrah. Qauluhu ta'ala asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Nah, al-fahsya'i. Nah, al-fahsya itu ada alif ta'nis mamdudah ya. Isim ghair munsharif. Ismun majrur alamatu jarril kasrah karena ada alnya. Itu yang pertama, isim ghair munsharif bisa kasrah tanda jarnya ya, karena kemasukan al. Yang kedua, isim ghair munsharif bisa kasroh tanda jarnya kalau idofah. Maksudnya idofah itu kalau dia menjadi mudhof gitu. Kalau jadi mudhof ilaih mah tetap tanda jarnya fathah. Tapi kalau jadi mudhof gitu, tanda jarnya kasroh. Contoh apa? Contoh firman Allah Ta'ala, ij'alni ala khazainil ardi. Khazaini. Nah, khazain itu kan lafaz yang modelnya model syugoh muntahal jumu. Huruf ketiganya ada alif, setelah alif ada dua huruf. Khazaini. Nah, harusnya ghair munsharif, tanda jarnya harusnya fathah. Kenapa jadi kasrah tanda jarnya? Karena Karena dia karena dia Idofah. mudhof. Betul, karena dia mudhof. Mudhof ya. Idofah. Sehingga bukan karena ada huruf jar sebelumnya, Ustaz. Ala itu kan huruf jar. betul, tapi kan isim ghair munsharif tanda jarnya fathah. Fathah. Khazaina harusnya. Kenapa di sini jadi kasrah? Karena dia mudah. Karena dia mudhof. Sebagai mudhof ya. Jadi pahami maksudnya. Afwan Ustaz, berarti dia bukan penyebabnya ada alay ya Ustaz. Betul. Misalnya gini. Oh iya, untuk penyebabnya. Betul, penyebab jarnya ala. Tapi kenapa tanda jarnya kasroh gitu maksud saya. Kenapa tanda jarnya kasroh bukan fathah? Bukan karena ala, tapi Karena mudah. karena mudhof. Gitu. Oh, jadinya itu Karena Tat. mudhof. Isim Jadi ghairul majrurnya munsharif yang itu karena ala ya Pak Ustadz ya. Majrurnya 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 mah oleh ala gitu. Cuma karena kenapa ala. eh, Hmm. Cuman kenapa tanda jarnya. tanda jarnya itu kenapa? Ini ada kertas kosong kelihatan. ya kelihatan Tat. Kelihatan Ustaz. Hmm. Yusallil muslimuna sebentar. Kaum muslimin sholat. Yusalli al-muslimuna fi masajid. Masajid majrur oleh fi. Tanda jarnya apa? Fathah. Fathah. Nah, tapi kalau fi masajidihim. Masajidihim. Nah, masajidi majrur oleh fi.
Tapi kenapa tanda jarnya kasroh gitu? Mudah. Karena mudof. Mudhof. Karena dia mudah, betul. Bukan karena ada fi, tapi karena harusnya kan fathah tanda jarnya. Maksudnya begitu. Kenapa tanda jarnya jadi kasroh tidak fathah? Maksudnya gitu. Karena dia mudhof. Saya Jadi dipahami ya? isim ghairu musharraf itu harokatnya bisa berubah ketika dia kena al sama mudhaf ya, Tat. Ya, tanda jarnya berubah. Iya, iya. Tadinya fathah jadi kasroh gitu. Seperti itu. Iya. Maka di sini khoza ini majrur oleh ala betul, tapi tanda jarnya kenapa kasroh tidak fathah? Karena dia mudhof. Al-ardi mudhof ilaih. Qauluhu ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah, tidak ahsana tapi ahsani taqwimin. Nah, dia jadi mudhof, makanya tanda jarnya kasrah. Ahsani ismun majrurun wa alamatu jarrihil kasrah wa huwa mudhaf. Taqwimin mudhaf ilaih majrur. Saya dipahami ya masalah ini. Ya, tapi Ya, ketika dia jadi mudhaf cara ilaih, itunya. fathah, Tat. Kalau mudhaf ilaih mah tetap saja tanda jar fathah. Hmm. Kalau mudhaf ilaih tetap saja. Yang ininya ada yang menariknya juga Pak Ustadz ya. Mhm. Di i'rab meskipun jar itu basicnya atau dasarnya kasrah, tapi ada embel-embel bahwa mudhof untuk memberi keterangan dia berubah gitu ya. Yang cara Semua mengi'rabnya Pak Ustadz. semua mudhaf akan disebutkan wa huwa mudhaf. Tidak hanya gue munsharif. Wahwa. Jadi semua mudhaf walaupun lafaz apapun selalu di belakangnya akan dikatakan wa huwa mudhaf gitu, termasuk ini. Seperti itu. Meskipun yang sebelumnya dia asli gitu ya untuk tanda i'rabnya Pak Ustadz ya. Yang sebelumnya yang Misalkan ini kan ismun majrurun ya. mhm, mhm, Kasroh kan untuk yang dasar majrur itu. betul. Kan biasanya suka berhenti aja ketika asli gitu. Kalau mudhaf tetap akan dikatakan wa huwa mudhaf. Tidak hanya isim ghair munsharif. Misalnya eh, misalnya fi fi baitillah, di rumah Allah. Nah, isim mufrad biasa kan tetap akan dikatakan wa huwa mudhaf. Baiti majrurun wa alamatu jarrihil kasrah wa huwa mudhaf. Kan seperti itu. Mudhof. Gitu. Misalnya li walidaykum, untuk kedua orang tua kalian. Nah, walidai majrur oleh li, alamatu jarrihil ya li'annahu al-muthanna wa huwa mudhaf. Gitu, tetap akan disebutkan mudhaf itu. Mudhof. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau itu tadi, Tat, dia kan perubahan-perubahan gitu ya. Jadi terus i'rabnya gimana, Tat? Kan Yang dari fathah terus jadi kasroh gitu. Karena dia mudhaf. Terus itu enggak, ada enggak usah dijelaskan apa-apa. Ini nggak contohnya. usah dijelasin. Oh, Khoza ini ismun majrur wa alamatu jarrihil kasrah, sudah. oh gitu. Wa huwa mudhaf gitu. Jadi nggak perlu eh misalnya Ya kusira tadinya minal fathah jadi fathah. kasroh. Nah, nggak usah Iya, iya. dijelaskan seperti itu. Cukup saja gitu. Cuma harus tahu gitu, kita secara teori kita harus tahu kenapa dia tuh jadi kasroh, tanda jarnya tidak fathah gitu. Kalau yang satu alasan gitu kan dijelaskan tadi ya, misalnya. Kalau itu yang muqaddarah gitu ya, ada alasannya. Ya. Nah, seperti itu. Tanbih ala daris antabi inda istikhdamil mamnus syaraf tabi'an umum. Tanbih, peringatan. Jadi seorang yang mempelajari ilmu nahwu itu dia harus bisa jeli melihat ketika si isim ghair munsharif ini jadi naat. Jadi naat kepada majrur itu, nah ataupun menjadi man'ut, jadi naat ataupun menjadi man'ut.
supaya jangan terkecoh dengan harokat. Seperti ini contohnya. Mawatina, ini kan sigo muntahal jumu nih, guer munsharif. Ada fi, berarti mawatina itu marfu atau mansub atau majrur. Majrur. Majrur, tanda jarnya Majrur. fathah. Fathah. Ketika dikasih naat, nah naatnya berarti majrur. Fi mawatina kathiratin gitu. Jadi jangan terkecoh Tidak fathah, jadi kathiratan. ikut-ikutan fathah kathirotan gitu. Jangan. Kathiratan ya. Gitu. Jadi harus melihat, oh ini majrur ini. Walaupun secara zahir fathah, makanya naatnya kathiratin. Dan di sini beliau mengatakan alat darisi kepada orang yang belajar ilmu nahu an yantabiha, agar dia berhati-hati. Yantabiha itu dia itu hati-hati lah gitu ya. Inda istighdami, ketika menggunakan al-mamnu minas surf. Baik itu tabi'an, jadi tabi, naat atau taukid badal gitu. Atau matbu, man'utnya gitu. Matbu itu man'utnya atau maktufnya gitu. Seperti itu. Ya, fi hal ikhtilafil alamatil i'rabiyah. Ketika ada perbedaan tanda i'rab, nah kita harus bisa menempatkan. Seperti ini jadi naat man'ut, mawatinaknya man'ut, naatnya jangan ikut-ikutan fathah. Gitu. Saya difahami maksud beliau. Contoh lagi, yatufu alaihim wildanun. Nah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Tapi mahal syahidnya di sini. Bi akwabin, nah majrur. Akwabin kan isim biasa ya, jamak taksir biasa. Majrur oleh bi. Tapi maktufnya wa abariqo. Dia maktuf ke akwabin, sama-sama majrur kalau maktuf. Kenapa enggak abarikin? Kan sama-sama majrur. Mamnu syarab. Nah, Satunya ghairu munsharif, satunya kita. abariqonya Wah, gila. guar munsharif, maka tanda jarnya harus fathah. Kalau akwabin memang tanda jarnya kasrah, dia jamak taksir biasa. Saya difahami? Gitu. Contoh lain misalnya pada hadis fantalaqna hatta intahaina ila raudhatin khadra'a. Nah, raudhah khadra'a hijau. Nah, khadra'a naat dari raudhah. Karena naatnya itu menggunakan lafaz khadra'a, yang mana khadra'a itu isim ghairu munsharif, maka tanda jarnya alamatu jarrihi fathah. Kalau raudhah isim mufrad biasa, tanda jarnya kasrah. Gitu. Sama-sama majrur tapi. Ustaz, berarti dia majrur karena ilah, Ustaz. Raudatin. Ya, raudhahnya majrur karena ila. Kalau khadra majrur karena sebagai Mudhaf. sebagai Isim ghairu naat. munsharif. Oh, Oh, sebagai naat. Naat dari raudhah. Naatnya isim ghairu munsharif, Ustaz. Nah, naatnya isim ghairu munsharif, makanya tanda jarnya fathah. Gitu misalnya misalnya eh misalnya eh misalnya wada'tu misalnya misalnya malak tuh saya memiliki umpamanya, itu enggak ada huruf jarnya. Misalnya katab tuh saya menulis fi kurrosatin, sebuah buku tulis. Nah, kurrosa majrur kan tanda jar. Saya kasih naat buku tulis yang berwarna merah. Gimana? Kurrosa kan muannas, berarti naatnya hamro. Nah, hamro ini kan ghairu munsharif. Amro'a. Nah, hamro'a. ah, Betul, hamro'a. Karena naat dari kurosatinnya jar ya, majrur dia oleh fi. Hamro'a juga ikut harus majrur. Cuma beda tandanya aja gitu.
Saya dipahami. Berarti itu ya Paham, Tat, Ustaz. apa agak itu agak lumayan itu apa namanya antara naat man'ut sama mudhof ilaih itu loh Tat. Agak sulit itunya bedainnya. Ya, ya perlu pembiasaan aja kalau seperti itu. Seperti itu. Ustadz Afan Ustadz, kalau yang tadi pertama itu ada huruf jar sama eh selanjutnya kenapa dia harus fathah Ustadz yang tadi yang Yang sebelum ini yang mana? yang naat manut yang sebelumnya Ustadz. Yang ini mawatina. Iya benar Ustadz. Mawatina kan isim gur munsharif. Dia jadi man'ut. Jadi eh fi mawatina kathiratin. Nah, mawatina majrur oleh fi, tanda jarnya apa? Fathah. Isim gur munsharif. Yang jadi masalahnya di mana? Iya Ustadz, saya tadi bingung saat itu kenapa harus niat fathah gitu. Karena isim gur munsharif. Sigoh muntahal jumu mafa'ila. Ini loh Kalau Tat kayaknya kalau kasih rotin berarti dia karena mudaf ya Ustadz dari Naat, ini ya naat, mawatin ya Ustadz. naat. Naat. Ah, ah. Naat atau iya tempat. Negeri-negeri atau tempat-tempat yang banyak. Kathiratin yang banyak. Nah, naat. Karena naat, i'rabnya kan harus ikut tuh. Karena mawatinatnya majrur oleh fi, ini juga harus majrur. Cuma beda tandanya. Kalau ini kan isim mufrad biasa, tanda jarnya kasroh. Kalau mawatina isim gur munsharif, tanda jarnya fathah. Sama-sama jar, tapi beda tandanya gitu. Kayak ginilah, kalau misalnya seperti ini misalnya. eh Misalnya salam tu ala, aha, misalnya akrom tu saya memuliakan at-tullab. Kedudukan tulab jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Ulun bih. Saya kasih saya kasih apa namanya? Ma'tuf. Tulab wa at-talibat. Harokatnya apa tolibatnya? Tolibata atau tu apa ti? Tik, 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 Nah, Tik. kenapa kenapa ti? Wana salim. Jamu Jamu muannas muannas salim. salim. Ini marfu mansub atau majrur? Mansub. 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 Sub. Nah, atulaba mansub atau libat mansub sama-sama mansub, tapi beda tandanya gitu. Kalau jamak taksir kan tanda jarnya tanda nasabnya Langsung fathah. fathah. Kalau jamak muannas salim ya tanda nasabnya kasroh. Kasrah. Tapi sama-sama nasab gitu, sama-sama mansub. Cuma beda tandanya. Bisa dipahami. Nah, yang seperti ini tadi agak itu loh Tat agak nyaru antaranya mudhof ilaih sama naat man'ut itu loh. kalau naat itu ya dalam bahasa Indonesia sifat. Banyak, sedikit, tinggi, besar itu sifat. Ya Apalagi itu kan panjang, itunya pendek. apa nah Hmm? alamat irofnya kan beda Tat itu tadi kan kalau dia isim ghairu munsharif kalau jadi mudhof ilaih mudhof sama jadi man'ut kan dia beda toh. Kalau jadi mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Enggak ketika majrur Tat. Ah, Tadi betul. kan kalau ketika jadi mudhof dia boleh kasroh kan Harus, kalau harus, bukan boleh. oh ya Harus ya kasroh. harus Ah, kasroh tapi ketika jadi man'ut kan dia enggak toh. ya enggak, karena kan syarat menjadi kasroh cuma dua. Kalau mudhof sama kalau ada al itu saja. Selain itu jangan dijadikan kasroh. Mau jadi apapun gitu. Jadi guer munsharif tanda jarnya kasroh kalau ada al, kalau mudhof. Selain itu
sudah tidak ada kasroh gitu. Mau jadi man'ut, mau jadi na'at, mau jadi apapun gitu. Jadi bedanya cuman ketika kasroh aja, Tat. Ketika dia domah, tetap mudhof, isim ghairul munsharif, ketika dia domah, tetap gitu kan. Ya, Ketika fathah tetap, tapi ketika kasroh aja berubah gitu, Tat. ketika majrur dia pakai kasroh. Iya, iya, Kalau marfu mansub ya sama aja. sama tetap. Nah, seperti itu ya kawan akhwat. Masya Allah ya nih pelajaran luar biasa. Ya, apa namanya dalam pikiran kita seperti sedang membuat membuat tabel gitu ini. Membuat tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menghafalnya ya. Karena banyak cabang-cabang. Cukup barangkali sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Atur nuhun, Pak Ustaz. Sami-sami wa iyyakum.